Hai kelas 9, yuk kita mulai belajar pelajaran IPS. Bab 1, kita akan mempelajari materi mengenai perubahan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Perhatikan uraian materi yang akan saya ajarkan kepada kalian. Tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat di sini, menjelaskan ruang lingkup perubahan sosial budaya, menguraikan faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya, menguraikan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya, mendeskripsikan pengaruh perubahan sosial budaya, menjelaskan perilaku masyarakat akibat perubahan sosial budaya, menjelaskan contoh perubahan sosial budaya, menguraikan sikap masyarakat terhadap pengaruh perubahan sosial budaya, menjelaskan globalisasi, dan terakhir kita akan belajar menjelaskan perilaku masyarakat dalam perubahan sosial di era globalisasi. Perhatikan gambar yang saya tampilkan di slide. Ini adalah contoh perubahan yang terjadi di sekitar kita. Zaman dulu, ketika saya anak-anak, saya senang sekali bermain kelereng. Dan teman-teman di lapangan yang luas sambil bercanda. Nah, tapi anak sekarang sudah bergeser pola permainannya. Mereka lebih menyenangi gadget, menyendiri, aktif di media sosial, ketawa-ketawa sendiri di medsos, dan sebagainya. Itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Karena pada dasarnya manusia harus beradaptasi dengan perubahan. Contoh lain, dulu, ya mungkin sekarang ya masih bisa terjadi, transaksi antara penjual dan pembeli melalui tatap muka. Sekarang sudah bisa bertransaksi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan laptop, menggunakan aplikasi online, belanja online, sehingga penjual dan pembeli tidak usah bertemu. Terjadi perubahan. Sudah siapkah kalian dengan perubahan? Mari kita pelajari pengertian perubahan sosial budaya dari beberapa tokoh. Kingsley Davis menyatakan, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Definisi kedua, pengertian perubahan sosial dikemukakan oleh Robert McIver yang menyatakan perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Yang ketiga, menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga masyarakat yang mempengaruhi semua sistem nilai, termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Kalau kalian tidak mengerti definisi ini, maka kita akan bertemu di Zoom dan saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai materi ini. Nah, selanjutnya, ciri-ciri perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya memiliki 3 ciri penting. Yang pertama, perubahan yang terjadi tergantung dinamika masyarakat. Kalau masyarakatnya adalah masyarakat yang dinamis, terbuka terhadap hal-hal yang baru, maka perubahan itu akan cepat terjadi. Ciri yang kedua, perubahan pada lembaga masyarakat biasanya akan diikuti lembaga masyarakat lain. Kalian bisa lihat di sekitar kalian, muncul lembaga-lembaga sosial yang banyak sekali. Yang ketiga, perubahan yang cepat di dalam kehidupan bermasyarakat biasanya akan diikuti dengan kekacauan terlebih dahulu. Baru kemudian masyarakat akan beradaptasi, mengikuti perubahan yang ada. Contohnya, kalian lihat, COVID-19, tidak bisa berinteraksi sosial, tidak bisa bertemu secara langsung, tidak bisa berkerumun, itu akan menimbulkan sedikit chaos atau kekacauan. Belajar melalui pembelajaran daring, itu juga akan mempengaruhi situasi yang ada. Kita harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi.
Bagian kedua mengenai perubahan kebudayaan. Ingat, kebudayaan memiliki 7 unsur pokok yang mungkin akan mengalami perubahan. Pertama, bahasa. Dalam segi bahasa, kita melihat sekarang munculnya perbendaharaan kata-kata baru yang digunakan, sehingga bahasa-bahasa yang dianggap usang tidak digunakan lagi oleh masyarakat. Perubahan kebudayaan yang kedua adalah dalam sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat seiring berjalan dengan perkembangan teknologi. Kalau teknologinya maju, berarti perkembangan pengetahuannya maju. Contoh, dulu nggak ada tuh teknologi nuklir. Pengetahuan manusia terbatas. Tapi karena berkembang, sekarang manusia tahu tentang teknologi nuklir. Organisasi sosial. Berbagai cara dikembangkan manusia untuk menciptakan keteraturan. Muncul organisasi-organisasi sosial. Dulu manusia nggak perlu PBB. Sekarang karena negara-negara sudah banyak muncul, kemudian terjadi konflik antara satu negara dengan negara yang lain, manusia butuh organisasi yang mengatur perdamaian dunia. Lahir deh PBB. Kemudian 7 unsur kebudayaan yang berikutnya yang sering mengalami perubahan adalah sistem peralatan dan teknologi. Nah, seperti kalian tahu, peralatan teknologi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Sekarang manusia sudah menggunakan robot, komputer dalam bekerja. Zaman dahulu tidak ada barang itu. Yang kelima, sistem ekonomi dan mata pencaharian. Nah, manusia dengan berbagai akal budinya dan pengetahuan yang dimiliki berusaha bagaimana mengolah sumber daya alam yang ada. Misalnya, muncul istilah sistem intensifikasi dan diversifikasi dalam pertanian. Sistem religi. Pada masa lalu, orang hanya percaya atau menganut dinamisme dan animisme. Animisme percaya pada roh-roh nenek moyang. Orang sudah mati, tidak mati, tapi rohnya masih ada di sekitar kita. Dinamisme percaya pada kekuatan-kekuatan gaib yang ada di sekitar mereka. Itu masa lalu. Masa sekarang, orang sudah percaya agama. Yang berikutnya, yang terakhir adalah kesenian. Perubahan kebudayaan pada unsur kesenian, kalian harus ingat, manusia pada dasarnya mempunyai kodrat menyukai hal-hal baru. Begitu pula dalam bidang kesenian. Banyak sekarang bermunculan lagu-lagu, film-film, karya-karya seni yang baru yang ada di sekitar kita. Sampai sini, apakah kalian mengerti? Mister sekalian berharap kalian bisa mengerti apa yang Mister sampaikan. Dan kalau tidak mengerti, kita akan berjumpa di aplikasi Zoom. Ingat, moto pembelajaran IPS dan PKN kita tahun ini adalah tahu dan tempe. Tahu, tanya dan hubungi guru kalau tidak mengerti. Tempe, tepat waktu mengerjakan tugas. Jangan tunda-tunda ya. Tuhan Yesus memberkati.